Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas kenapa skripsi susah. Ini menjadi permasalahan banyak mahasiswa. Jadi teman-teman mahasiswa semester akhir ini kok nggak wisuda gitu kan ya. Karena memang ya skripsinya katanya susah. Baik, kita langsung saja kita jabarkan kenapa skripsi susah. Yang pertama, karena tidak paham. Jadi teman-teman itu tidak memahami skripsi. Makanya mengatakan skripsi itu susah. Nah, yang kedua, karena tidak paham-paham. Jadi ya karena memang sudah dijelaskan berkali-kali, kemudian tidak paham-paham. Apa bedanya tidak paham dengan tidak paham-paham? Tidak paham itu mungkin karena dia hanya mendengarkan sekali. Dia hanya belajar kepada satu orang. Ketika tidak paham-paham, dia belajar kepada satu orang atau dua orang, tetapi belum bisa memahami, belum dapat memahami apa yang menjadi inti dari skripsi itu. Nah, karena itu saya ini punya pengalaman. Jadi ketika saya dulu dijelaskan MedPen, metode penelitian oleh dosen saya, itu baru bisa memahami. Sebelumnya saya tidak paham. Satu dosen ini luar biasa, beliau menjelaskan dengan lugas karena memang beliau punya pengalaman di situ, ilmunya juga fak di situ. Jadi tentang MedPen, metode penelitian, beliau itu luar biasa memahami. Nah, baru kali ini saya bisa memahami MedPen. Sebelumnya belajar skripsi itu tidak paham-paham. Mengapa? Karena itu tadi, jangan-jangan dosennya sendiri juga tidak paham, makanya bicaranya juga tidak jelas. Itu menjadi koreksi juga bagi teman-teman dosen gitu kan. Ya. Bagi kita, koreksinya adalah ketika kita tidak paham, kita belajar lagi. Kemudian ketika tidak paham-paham, kita nyari dosen yang lain. Pembimbing apa ya, maksudnya kita walaupun bukan pembimbing kita kan konsultasi bisa kan. Kita komunikasi, kita hubungi dosennya, kita ketemu. Sowan gitu ya. Pak, saya mau sowan, mau bimbingan gitu kan. Bu, saya mau bimbingan ini. Nah, ketika dijelaskan dia, jangan-jangan kita lebih paham. Nah, dengan cara begitu, mudah-mudahan yang susah karena memang tidak paham, mudah-mudahan bisa memahami. Nah, susahnya apa? Yang lain susahnya yang ketiga, yaitu karena memang susah ACC, datang dicoreti gitu kan. Waduh mas, saya ini kalau bimbingan dicoreti melulu, datang dicoreti. Waduh lah ini, sampai saya capek mas ngeprint dan sebagainya. Nah, kalau kasus Anda seperti ini, ya memang harus belajar lagi lah apa yang menjadi kesalahan kita. Saya juga ada video supaya cepat ACC gitu ya. Ada, dilihat videonya bagaimana trik-trik yang saya berikan. Intinya kenapa susah, karena susah ACC tadi, sering dicoreti tadi. Yang keempat, ini jarang bimbingan. Jangan-jangan kita ini jarang bimbingan ya. Jadi waktu bimbingan kita ini lama gitu ya. Jadi jarang, umpamanya kalau anjuran saya bimbingan itu minimal itu seminggu sekali, kalau bisa ya 3 hari sekali, tapi minimal seminggu sekali. Memang kalau kita bisa fokus, betul-betul fokus, kemudian ya memang sering bimbingan, mudah-mudahan itu memungkinkan kita lebih segera ACC daripada teman-teman yang tidak bimbingan sama sekali. Kalau kemampuan kita, apalagi kita punya intelektual yang mampu lah di situ, insya Allah kalau 1 minggu 2 minggu bisa ACC. Tapi kalau momen kita ya mungkin seperti saya ya, biasa-biasa gitu ya, tidak begitu ahli dan apa sebagainya, maka ya butuh waktu. Maka bimbingan itu jangan jarang. Kendalanya orang-orang itu kenapa susah, karena jarang bimbingan. Coba, apa alasannya? Biasanya malas mas, sibuk. Ya sibuk di apa? Di organisasi, di sosial, masyarakat, atau mungkin ya sibuk-sibuk yang tidak jelas, atau juga bisa karena ngopi, ke mall, jalan-jalan, shopping. Nah, mungkin hal-hal semacam itu yang memang menjadi menyebabkan kita ini jarang bimbingan. Nah, kemudian yang kelima itu kenapa skripsi susah, karena kita sudah putus asa. Kita sudah sering bimbingan, kemudian susah ACC dan dicoreti selalu tadi, dulu dicoreti, akhirnya kita putus asa sebab lama ACC tadi.
Nah, karena itu ya kita coba baik sangka lah, kita berusaha, mudah-mudahan segera ACC. Kita berprasangka baik lah. Kalau kita berprasangka buruk, kita melangkah saja kita sudah ini. Jadi kita niatkan saja lah, kita niatkan bagaimana untuk bimbingan itu bukan sekedar kita mendapatkan ACC, tetapi kita niatkan silaturahim dengan dosen-dosen kita niatkan lagi kita mencari ilmu, kita niatkan lagi sedekah mungkin. Kita punya kemungkinan, kalau saya orang desa ya, bawa ketela gitu, Pak tela Pak, bawa pisang, saya kan nanam pisang ya, saya bawa pisang, Pak pisang panen gitu ya. ya kalau memberikannya ya jangan sebelum datang itu ya, setelahnya, setelah bimbingan. Kalau sebelumnya kan nanti namanya itu bisa gratifikasi, apa sih itu yang menyuap itu loh, kesannya begitu. Tapi kalau setelahnya kan beda, Pak panen tak tadi dikasihkan, itu beda Pak. Mudah-mudahan tidak apa-apa itu kalau kita berbagi ya. Itu tadi ada beberapa sebab. Jadi kenapa skripsi susah, saya simpulkan kenapa skripsi susah, karena tidak paham yang pertama, kedua tidak paham-paham, ketiga susah ACC dicoreti tadi, kemudian jarang bimbingan karena memang malas, sibuk di organisasi, di sosial masyarakat, di keluarga, sibuk ngopi-ngopi, sibuk shopping gitu ya. Yang terakhir yang kelima adalah putus asa sebab lama ACC. Itu mengapa skripsi susah. Coba kita bandingkan ya, dalam satu kelas berapa yang lulus tepat waktu? Coba dalam satu kelas kita berapa yang lulus tepat waktu dan berapa yang molor? Saya kira yang lulus itu lebih dari 50%. Jadi sekitar 70, 80. Jadi kalau ada 100 mahasiswa itu yang tidak lulus 20, 10 ya semacam itu. Rata-rata begitu. Jadi yang lulus dengan yang baik, yang molor itu banyak yang lulus. Itu membuktikan bahwasanya memang skripsi itu tergantung persepsi kita. Kita menyikapinya kayak apa. Kalau kita sikapi itu memang mudah ya, insya Allah mudah. Kalau kita sikapi sulit ya, kemungkinan juga akan sulit. Jadi kita menyikapinya, tergantung kita menyikapi. Coba kita lihat juga berapa jumlah mahasiswa yang wisuda tiap tahunnya. Jadi setiap tahun itu berapa mahasiswa yang wisuda. Ada kampus itu yang 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan 5 kali ya, wisuda setahun itu. Itu membuktikan bahwasanya mereka itu mampu, bisa, ternyata banyak gitu. Ternyata yang wisuda itu banyak gitu ya. Jadi yang menjadi persoalan itu ketika teman-teman yang tidak bisa, tidak molor tadi, dia keluar-keluar gitu ya, karena memang ahli bicara gitu, dia keluar-keluar dimanapun di media, akhirnya menyebabkan skripsi itu kesannya susah. Jadi begitu. Nah, kita baik sangka. Coba skripsi itu juga tidak susah-susah itu, juga tidak semudah yang diinginkan. Jadi dibayangkan juga. Jadi kita bangun keseimbangan. Intinya kita bangun keseimbangan dalam diri kita untuk menyikapi kenapa skripsi susah. Jadi kita bangun keseimbangan. Skripsi kok susah? Iya benar, ada orang yang memang molor. Skripsi kok mudah? Ya tidak mudah-mudah amat gitu kan. Karena ada yang molor tadi. Kok mudah? Karena ada yang banyak lulus tadi. Jadi seimbanglah, kita menyikapinya seimbang, tidak menyepelekan dan tidak menyombongi. Wah skripsi gampang, wah gitu. Kan kesannya sombong gitu. Tidak meremehkan bahasanya, tidak mempersulit dan tidak meremehkan. Kita bangun keseimbangan. Mudah-mudahan dengan keseimbangan ini menjadi jawaban kenapa skripsi susah. Nah jawabannya adalah kita bangun keseimbangan agar kita segera melangkah, agar segera ujian dan wisuda. Oke, terima kasih teman-teman telah mengikuti saya. Kita jumpa lagi di video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.